kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak
Haleluya. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu. Layakkan, kuduskan kami. Mampukan kami untuk kami melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Urapi kami dengan urapan yang baru dari depan sampai belakang Tuhan. Biar urapan-Mu tercurah, Roh Kudus tercurah. Menguatkan yang lemah, membangkitkan yang patah semangat. Kami yang kurang percaya, kami mau Tuhan tolong kami, tambahi iman percaya kami. Sehingga sore ini kami melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Engkau hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi Raja kami yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. 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 Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Penuhi tempat ini dengan suara saudara. Amin. Saudara tidak bisa lihat malaikat, tapi dia ada bersama dengan kita. Amin. Ketika nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, Tuhan hadir. Kuasanya bekerja. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan kuasa Tuhan dahsyat. Luar biasa. Dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Hey, mari tepuk tangan yang dahsyat. Ayo umat Tuhan. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, katakan, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Katakan, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Hey, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Hey. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Hey. Ayo sore hari ini katakan pada jiwamu, dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Engkau tidak sendiri. Engkau punya Yesus. Oh, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Dia memberikan kekuatan, roh keberanian, kasih, kemenangan. Amin. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa
kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama Yesus. Dan aku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa, ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah kita mau KKR, jangan lihat yang datang. Kalau engkau bisa melihat malaikat dahsyat dia hadir bersama dengan kita, dia menari-nari, dia memperkatakan Tuhannya hebat dahsyat. Amin. Katakan Tuhan perlindunganmu, dia dahsyat. Tidak ada yang seperti Yesus Tuhanmu. Amin. Haleluya. Setelah kita belajar pujian ini, angkat tanganmu. Haleluya. Hey. Oh, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Hey, hey, hey. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu, janjimu nyata dalamku. Amin. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku. Amin. Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu, janjimu nyata dalamku. Amin. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Ayo, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya.
sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, angkat tanganmu katakan, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, katakan siapa dia? Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Ketika engkau memperkatakan Tuhanmu dahsyat, lebih dari persoalanmu, Dia akan menyatakan kedahsyatannya dalam hidupmu. Amin. Saya ajak engkau nyanyi dengan hati yang percaya. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku mau tetap memuji-Mu. Engkau Tuhan perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku
dengan perlahan kita akan berdiri bersama. Katakan, sekalipun pohon ara tak berbuah, sekalipun tidak ada yang dapat kita simpan, sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih, ku mau bernyanyi, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih, ku mau bernyanyi, ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu, hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Yes. 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 Benar Tuhan, hanya Engkaulah perlindungan kami. Hanya Engkaulah kota benteng kami. Hanya Engkaulah yang dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melangkah ke depan, kami gak takut karena kami punya Allah yang hebat. Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Tuhan Kau saat ini beracara buat setiap kami Tuhan. Kami rindu sepatah kata daripada Engkau mengubahkan hidup setiap kami. Menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus mengikut Engkau dengan setia. Roh Kudus Kau urapi setiap kami. Celikkan mata hati kami. Agar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Memberkati tim pujian, tim musik yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Biar Kau bertahta di atas pujian kami dan Kau siap memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Ya shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa dahsyat ya. Kita anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang bulan ini kita belajar kuat karena kita punya pengharapan. Betapa merananya, betapa ngerinya kalau kita hidup tanpa pengharapan. Ya enggak Bapak Ibu? Menghadapi dunia yang enggak menentu. Kita enggak tahu apa yang terjadi esok.
Baru aja saya baca artikel yang dikirim Pak Jeffrey, baru tadi siang. Saya baca mengenai Kristi Damayanti ya. Ada yang udah baca? Kristi Damayanti, arsitek yang begitu handal, begitu hebat. Ya, yang menangani Mall Central Park di Jakarta. Kita tahu ya yang pernah ke sana, Mall Central Park ini bagus banget gitu ya. Ada tamannya, ada wah keren. Dia arsiteknya. Rencana menurut rencananya 5 tahun baru selesai. Tetapi karena kerja keras dari Kristi Damayanti 3 tahun selesai. Wow, dia dapat penghargaan, dapat hadiah yang luar biasa karena kinerjanya yang sangat bagus. Habis itu Bapak Ibu dia liburan ke San Francisco. Ketika liburan di sana dia terkena stroke. Otak kirinya terendam darah ya, terendam darah. Stroke, ngomong gak bisa, makan gak bisa, bergerak gak bisa. Lihat Bapak Ibu, gak tahu apa yang akan terjadi. Di puncak kesuksesannya, dia ngalami hal seperti itu. Coba gak punya pengharapan, coba gak punya Tuhan, terpuruk habis. Tapi luar biasanya ketika kita baca, dia bisa bangkit kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang pernah mengira ada COVID-19, pandemi COVID-19? Nggak ada yang pernah mengira. Tapi dampak dari pandemi itu begitu mengerikan. Banyak ekonomi hancur. Orang kehilangan pekerjaan. Bahkan satu negara juga hancur gara-gara pandemi dan perang. Bahkan beberapa negara mengalami resesi ekonomi yang luar biasa hebat. Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang bisa menyangka? Banyak orang putus asa, banyak orang putus harap. Akhirnya mengambil jalan pintas. Lihat Bapak Ibu, hidup kalau tanpa pengharapan mengerikan. Tapi beda dengan kita. Amin Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang punya pengharapan. Ketika kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, Dia enggak pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bapak Ibu, saya kalau nyanyi ini bisa gergel. Lihat Bapak Ibu, sehelai rambut kita aja. Padahal saya kalau keramas itu rontoknya banyak. Ini terhitung loh. Enggak ada sehelai rambut pun terjatuh tanpa seizin Tuhan. Betapa luar biasanya kita anak-anak Tuhan dapat jaminan yang kayak gini Bapak Ibu. Bangga loh kita sama Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh. Hidup kita ini seperti orang berlayar. Ya, kita tuh sedang berlayar menuju kepada satu pelabuhan, akhir pelabuhan kesukaan kalau di Mazmur 107. Amin Bapak Ibu, kita sedang menuju ke pelabuhan kesukaan. Di mana di situ hanya ada sukacita. Amin. Mari kita mau rindukan itu Bapak Ibu. Tapi di saat kita ini berlayar mengarungi hidup kita, seringkali terjadi apa Bapak Ibu? Badai. Seorang pelaut yang berpengalaman ketika dia merasakan gelombang laut yang mulai tinggi,
Ketika dia melihat cakrawala, wah langit mulai menghitam. Dia tahu badai besar akan terjadi. Apa yang dilakukannya? Dia akan turunkan jangkarnya. Dia akan tutup perahunya dengan palkar rapat-rapat. Dan pelaut kawan ini tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan jangkarnya. Dia tahu bangun pagi dia nggak akan kemana-mana, nggak akan terdampar karena jangkarnya kuat. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita ini sedang berlayar di lautan. Ketika badai terjadi, apa yang akan kita lakukan? Punyakah kita jangkar hidup? Punyakah Bapak Ibu? Kalau kita nggak punya, ini perahu bisa oleng, terdampar, ikut arus, nggak tahu kemana, bahkan bisa tenggelam. Tapi ketika kita punya jangkar hidup, ya Bapak Ibu, pada apa? Pada firman perjanjiannya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Nggak akan pernah berubah dan tidak tergoncang. Kalau kita punya masalah, kita lemparkan jangkar hidup kita kepada Tuhan, firman-Nya dan perjanjiannya. Firman perjanjiannya yang menjadi rema dalam hidup kita. Wow Bapak Ibu, badai boleh terjadi. Kita akan tetap berdiri kokoh. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya beberapa kali terkena badai, enggak cuma beberapa kali, sering gitu ya. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, dari badai-badai yang terjadi dalam hidup saya merema dengan firman Tuhan. Ketika saya benar-benar terpuruk Bapak Ibu, di awal saya memutuskan untuk sepenuh waktu melayani Tuhan. Itu Tuhan sempat proses habis saya dalam segala bidang hidup saya Bapak Ibu. Segala bidang loh Bapak Ibu. Benar-benar saya rasakan itu benar-benar terpuruk. Dan ketika saya minta teman-teman saya mendoakan, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Firman ini jadi rema. Dia bilang apa? Jangan takut. Sekali-kali aku enggak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku enggak akan meninggalkan engkau. Itu jadi rema Bapak Ibu. Selanjutnya ketika saya mengalami badai hidup, badai masalah. Saya cuma ingat hal ini. Saya lemparkan jangkar saya kepada firman rema yang saya dapat dari Tuhan. Bapak Ibu, saya sering kali kalau punya masalah, saya enggak seperti orang enggak punya masalah. Kenapa? Aku sudah doa kok. Udah tak kasih ke Tuhan, ngapain aku mikir? Amin Bapak Ibu. Itu urusannya Tuhan. Tuhan bilang apa? Serahkan khawatirmu. Sini mana? Amin Bapak Ibu. Tapi itu enggak bisa didapat gitu aja Bapak Ibu. Kalau kita enggak cinta Taurat Tuhan. Kalau kita enggak rajin ibadah. Kalau enggak kita sering menyembah, berdoa kepada Tuhan. Kita enggak akan punya kekuatan itu ngelemparin jangkar ini, enggak mungkin Bapak Ibu. Kita enggak punya, percaya. Kemarin kita belajar Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu, dasar dari pengharapan adalah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman yang bagaimana? Kemarin minggu lalu kita belajar. Kita mau belajar ngikutin imannya Abraham. Apa itu imannya Abraham? Ada dua hal dasar iman Abraham. Bahwa apa? Dia percaya bahwa Allah itu pencipta. Yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, ketika Abraham diuji menyerahkan anaknya Ishak, dia percaya apa? Bahwa Allah sanggup
menghidupkan orang mati. Nah ini loh Bapak Ibu, punya enggak kita iman seperti ini? Kalau kita begitu yakin Tuhan kita hebat, dahsyat. Kalau kita diuji, kita akan tetap kokoh Bapak Ibu. Karena harap itu akan kita dapat ketika iman kita plus ujian. Ujian demi ujian. Tekun enggak kita? Baru ketika kita tahan uji, kita bisa punya pengharapan. Kita akan baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang kita dapat ini Bapak Ibu. Ketika kita punya iman, kita tuh dibenarkan. Kita percaya kepada Tuhan, mengaku orang berdosa, percaya Yesus adalah Tuhan, kita dibenarkan oleh percikan darahnya. Ketika kita dibenarkan ada hadiah langsung yang kita dapat, tadi dikatakan damai sejahtera, kasih karunia dan pengharapan. Ini ya Bapak Ibu, yang pertama damai, kita berdamai dengan Allah. Yang kedua kita punya jalan masuk menuju kasih karunia yaitu anugerah. Yang ketiga bermegah dalam pengharapan, ada kesukaan di dalam pengharapan. Ini hadiah langsung ketika kita punya iman kepada Tuhan. Belum harap yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kalau kita mau sampai dalam harap kuat karena pengharapan, kita harus lewat ini Bapak Ibu, penderitaan. Iman kita harus plus sengsara ya. Coba kita kembali nah ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang kita mesti belajar. Kita tuh nggak menderita loh Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 29, 2 anugerah, keselamatan dan penderitaan. Iman kita mesti plus ujian, sengsara, penderitaan. Supaya apa? Belajar sabar. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa sabar? Kalau kita punya iman pada Tuhan, kita sudah damai. Ketika kita sudah dibenarkan berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, bisa berdamai dengan keadaan. Menghadapi segala sesuatu kita bisa sabar. Kenapa orang Kristen enggak sabar? Coba kembalinya ke sini lagi. Sudah benar-benar punya iman enggak? Amin Bapak Ibu. Dari sabar terus diuji. Ujian demi ujian. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, ya kan? Tuhan gak pernah janji jalan kita selalu rata, gak ada. Yang Tuhan janjikan tuh sekali-kali aku gak akan meninggalkan engkau. Amin Bapak Ibu. Akhirnya ketika ujian demi ujian Bapak Ibu, kita jadi tahan uji. Kenapa kita bisa tahan uji? Karena ada anugerah. Tiap kali kita disakiti, ketika kita dirugikan, dilukai, kita harus mengampuni. Tuhan kasih anugerah nih loh, tak mampukan kamu ngampuni. Amin Bapak Ibu, enak banget enggak kita jadi anak Tuhan? Praktek firman aja Tuhan kasih kemampuan kok. Ketika kita dapat anugerah, kita akhirnya jadi tahan uji, punya pengalaman demi pengalaman. Begitu tahan uji Bapak Ibu, disinilah hope, pengharapan kita muncul.
kita bermegah dalam pengharapan. Kita bisa lewat badai apapun, aku enggak takut. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan pasti tolong. Dia selalu menjagaku, sehelai rambut pun takkan terjatuh tanpa seizinnya. Itu perkatakan terus Bapak Ibu, itu bisa membuat kita kuat. Ketika kita menghadapi badai hidup kita, jangkar kita lempar pada firman perjanjian Tuhan. Dia janji gak pernah membiarkan, dia janji gak pernah meninggalkan. Amin Bapak Ibu. Tapi ini tuh merupakan pemberian tak langsung, by proses. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu minggu ini kita mau belajar untuk kita kuat. Karena mengharapkan untuk mengalami penebusan tubuh. Penebusan tubuh menjadi final destination kita. Makanya tujuan khotbah hari ini adalah memperoleh penebusan tubuh as our final destination. Memperoleh penebusan tubuh sebagai tujuan akhir kita. Kenapa Bapak Ibu? Penebusan tubuh itu harus jadi tujuan akhir kita. Kenapa? Karena ketika kita mencapai penebusan tubuh, kita sudah nggak bisa berbuat dosa lagi. Kita sudah nggak bisa sakit lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Benar-benar kita sudah sampai di pelabuhan sukacita. Nggak ada air mata. Bapak Ibu mau? Ayo kita mau sama-sama berjuang. Amin Bapak Ibu. Kita rela untuk menderita supaya kita tahan uji. Seperti vaksin kok itu Bapak Ibu. Kita divaksin COVID-19 berapa kali? 3 kali. Ya, vaksin pertama, kedua, booster. Makanya ketika yang lalu saya kena COVID Bapak Ibu, enggak kerasa. Kenapa? Imunnya udah bagus. Kayak pilek doang, memang hilang rasa, hilang bau memang. Tapi cuman sekedar itu enggak sampai tepar. Kenapa? Karena sudah divaksin. Demikian juga apa yang kita hadapi. Ujian, cobaan. Itu vaksin buat apa Bapak Ibu? Kita mempersiapkan diri. Ke depan kita enggak tahu loh apa yang terjadi. Kristi Damayanti enggak tahu dia bisa tiba-tiba otaknya terendam darah. Ketika kita mengalami penderitaan, kita akan kuat kalau kita sudah divaksin. Amin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh penebusan tubuh? Kita akan belajar di 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan baca terlebih dulu sampai dengan ayat 5. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimak ya. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan apa? Bagaimana kita bisa memperoleh ini loh? Menerima satu bagian yang tidak dapat binasa.
enggak dapat cemar, enggak dapat layu. Bagaimana kita bisa memperoleh penebusan tubuh kita yang enggak dapat binasa lagi. Enggak dapat cemar lagi, enggak dapat layu. Caranya di ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Nah ini, kalau kita baca, kita ini sudah diampuni lewat percikan darah Yesus. Kita dikuduskan oleh Roh. Roh kita selamat loh Bapak Ibu. Ketika kita mengaku kita orang berdosa dan mengundang Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, roh kita selamat. Kita menerima percikan darah dikuduskan oleh Roh supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus. Nah disinilah pengudusan jiwa. Roh kita selamat. Jiwa kita sedang by proses. Sedang lewat apa? Kita taat kepada Kristus. Lewat kita taat pada firman. Firman bilang apa? Jangan membalas. Kalau dimaki jangan membalas. Bapak Ibu kalau dimaki gimana? Marah ya Pak, bales ya. Apa gue gitu kan? Emang aku takut ya gitu kan. Iya Pak Andreas. Nah ini Bapak Ibu, kita harus menguduskan, kita harus terus lahir baru. Hidup baru dalam Kristus. Yang pertama kita lakukan untuk kita bisa memperoleh penebusan tubuh, kita harus selalu hidup baru dalam Kristus. Terus menguduskan hidup kita, ini bagian kita bukan Tuhan lagi. Pilihan kita, keputusan kita untuk menaati Yesus atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih, masalah kita adalah di jiwa kita. Ini seringkali yang membuat masalah. Kon ngampuni susahnya, ya enggak Bapak Ibu? Suruh ngalah susahnya, maunya menang sendiri, makanya bulan lalu kita belajar apa? Mengalahkan, menaklukkan ego kita. Ini Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menyatakan di akhir zaman manusia akan semakin mementingkan diri mereka sendiri. Enggak peduli orang lain, makanya kejahatan makin memuncak. Beberapa hari yang lalu saya dengar berita ditemukan mayat tanpa kepala di Marina. Lihat Bapak Ibu, kejahatan makin memuncak. Orang makin jahat, ego. Makanya Bapak Ibu jangan biarkan roh kita itu dikuasai oleh si jahat, kita jadi makin egois. Kemarin kita belajar biarkan roh kita dikuasai roh Tuhan sehingga kita punya hati yang murah. Murah berbelas kasihan, murah mengampuni. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau praktekkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan terus jiwa kita. Kita mesti tahu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami dari hari ke hari, itu bukan kebetulan. Kalau ada tetangga yang jengkel gosipin kita, fitnah kita, ada teman kita yang menghakimi kita, Bapak Ibu itu bukan kebetulan. Ini loh saatnya kita menguduskan hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita punya pengharapan untuk penebusan tubuh ya, menjadi sama seperti dia. Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia sudah pakai tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Ini loh yang kita mau harapkan. Ini yang kita mau jadi final destination kita. Tujuan akhir kita meraih tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus bisa tembus tembok, ya enggak Bapak Ibu? Hukum gravitasi enggak berlaku, buktinya dia naik ke surga. Dia bisa makan minum bersama dengan murid-muridnya. Dalam tubuh kebangkitan sudah enggak ada air mata, enggak ada penderitaan, enggak ada sakit penyakit. Enggak ada. Biarlah ini boleh menjadi pengharapan akhir kita. Sehingga kita dikatakan apa? Kalau kita taruh pengharapan kita untuk penebusan tubuh Bapak Ibu. Kita mesti apa? Menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Ini bagian kita loh Bapak Ibu, menyucikan diri. Suci atau kudus artinya apa? Kita terpisah dari hal-hal duniawi. Bagaimana hidup kita? Punyakah kita waktu untuk Tuhan lebih lagi? Ataukah hal-hal materi yang kita terus urusi terus? Mari Bapak Ibu, kita mau tekun melakukannya untuk menguduskan diri kita. Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai dengan 13. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini loh, kita mesti tekun untuk menuruti perintah Allah dari hari ke hari Bapak Ibu. Belajar nurut. Bapak Ibu, kalau kita nurut untuk tidak membalas, untuk rela dirugikan, menerima yang melukai kita, tetap baik pada orang yang menggosipkan kita, yang menghakimi kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sedang tekun melakukan perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau tekun melakukannya. Kenapa? Karena segala perbuatan kita itu nanti akan menyertai kita ketika kita dipanggil Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, segala perbuatan kita akan menyertai kita. Apakah kita layak menerima tubuh kebangkitan, penebusan tubuh atau enggak? Ketika jiwa kita enggak mau disucikan, kita enggak layak untuk penebusan tubuh. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, kata Efesus 5. Tapi mari kita mau berlaku seperti orang arif. Nurut sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Bagaimana kalau kita kuat dalam mengharapkan memperoleh penebusan tubuh. Itu adalah hidup dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus, menyucikan diri kita terus menerus. Selanjutnya yang kedua, kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan apa? Bergembiralah. Yang kedua adalah bergembira dalam Kristus. Walaupun kita sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan, ayo kita mau bergembira. Kenapa? Ini anugerah.
Ayo kita punya respon yang benar sehingga kita terus lolos dalam ujian demi ujian. Pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita lolos, kita semakin punya hope, pengharapan. Amin. Saya suka dengan statement ini Bapak Ibu. Jangan lupa bahagia. Ketika engkau sedang sakit, jangan lupa bahagia. Ketika engkau sedang punya masalah, jangan lupa bahagia. Katakan sebelahmu Bapak Ibu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia Nathan di hari ulang tahunmu. Habis ini makan-makan di traktir Nathan. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa? Karena kita di dunia seringkali mengalami penderitaan. Roma 8 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak Ibu kita tahu semua makhluk berbicara apa? Manusia, hewan juga. Semua menderita. Kenapa? Ditaklukkan kepada kesia-siaan. Siapa yang menaklukkan? Yaitu kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa ada dalam pengharapan. Lihat Bapak Ibu. Sapi kalau mau disembelih nangis enggak Bapak Ibu? Sedih enggak? Menderita loh Bapak Ibu. Dia tahu dia mau disembelih habis ini dipotong. Dimakan sama Pak C. Tahu Bapak Ibu dia nangis menderita itu sapi makhluk mengeluh. Mengeluh sama-sama mengeluh. Kalau saya lihat film binatang itu Bapak Ibu. Rusa dikejar-kejar sama singa. Ketangkep. Waduh rasanya piye Bapak Ibu. Ketika dikejar aja dia udah ketakutan. Lari demikian. Menderita apalagi ketika ketangkep. Digigit, dimakan. Wah sakit loh Bapak Ibu. Menderita enggak itu? Menderita. Semua makhluk sama-sama mengeluh. Bapak Ibu yang terkasih, ayat selanjutnya di 23 dan 25 Roma 8 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya Bapak Ibu. Bukan hanya makhluk itu tapi juga kita. Yang menerima karunia sulung roh kita juga mengeluh dalam hati. Kita masih bisa sakit enggak Bapak Ibu? Masih bisa sakit. Orang sakit pasti ngeluh, aduh sakit banget perutku gitu kan. Atau ini masih bisa sedih enggak Bapak Ibu? Masih bisa. Siapa di sini yang enggak pernah sedih? Enggak pernah punya masalah? Enggak ada kan Bapak Ibu? Kita semua menderita dengan masalah demi masalah, dengan penyakit. Tapi mari kita mau tetap, walaupun kita mengeluh dalam hati, kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan atau pembebasan tubuh kita. Biarlah itu menjadi harapan kita, menjadi final destination kita. Satu saat sekarang mungkin aku masih bisa sakit, tapi nanti kalau aku sudah pakai tubuh
kebangkitan, sudah ditebus tubuhku. Aku sudah enggak bisa sakit lagi. Nah ini loh Bapak Ibu, kita harapkan itu. Kita harapkan satu saat nanti kita diangkat. Diangkat rapture. Benar-benar mengalami pengangkatan sebagai anak. Ini kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Kita nantikan ini Bapak Ibu. Kita rela menderita. Dalam ujian pencobaan yang Tuhan izinkan, kita rela. Demi apa? Penebusan tubuh. Di mana kita sudah enggak bisa sakit, enggak punya lagi masalah. Gimana kita bisa seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita pegang firman perjanjiannya. Tuhan berkata di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yang terpanggil dalam rencananya. Ini Bapak Ibu, kita harus tahu apapun yang kita alami. Kalau Tuhan izinkan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin yang kita alami itu sakit mungkin. Keadaan yang gak enak mungkin. Tapi percayalah di balik semua itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Yeremia 29:11 berkata, rancangan aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita pegang firman perjanjian ini Bapak Ibu, kita akan kuat. Amin. Badai sekalipun, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun masalahmu. Percayalah, pegang, berharaplah pada firman perjanjiannya. Percayalah enggak ada sesuatu yang terjadi pada kita tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Dia sedang mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang bernama Max Cleland. Max Cleland ini adalah seorang pemuda yang waktu mudanya dia adalah bintang di sekolahnya. Dia bintang olahraga, dia begitu menonjol di sekolahnya karena dia berprestasi dan juga energik. Pada usia 24 dia mengajukan diri untuk berperang di Vietnam. Dia ini warga negara Amerika. Pada waktu itu Amerika sedang perang dengan Vietnam dan dia mengajukan diri untuk menjadi letnan pertama dalam angkatan bersenjata. Bapak Ibu yang terkasih, 1 bulan sebelum dia selesai di medan peperangan, 1 bulan sebelumnya, habis itu dia akan pulang ke Amerika. Bapak Ibu, ketika dia turun dari helikopter, ada granat jatuh Bapak Ibu. Dia pikir itu granat dia yang dia kantongin. Dia ambil granat itu, meledak, dia terjengkang ke belakang Bapak Ibu. Meledak, ketika dia menyadari, dia lihat tangannya sudah hilang, tangan kanan hilang. Kaki kanan hilang, kaki kiri luka parah. Ketika dia akan menjerit, dia nggak bisa menjerit karena lehernya tertembus serpihan granat. Nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Semua orang mengira dia pasti nggak selamat. Tapi yang luar biasa, lewat 3 kali amputasi yang dialami dia. Dia diamputasi akhirnya di lengan kanan, di kaki kanan di atas lutut dan kaki kiri di atas lutut diamputasi semua. Akhirnya dia selamat. Lihat Bapak Ibu, dia selamat usia 25 tahun yang harusnya masih sangat energik. Harusnya dia bisa lakukan apapun. Dia
hanya bisa di atas tempat tidur dengan tangan tinggal satu, tangan kiri. Tadinya dia hopeless Bapak Ibu. Tapi dia ingat perkataan Paulus yang berkata bahwa kalau kau taruh pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Dia terus bangun dirinya di atas firman Tuhan, di atas perjanjian Tuhan. Akhirnya dia bangkit Bapak Ibu. Dia bangkit dan dia juga mendapatkan satu quote yang bagus dari jenderal atasannya yang berkata, ini Jenderal George S. Patton. Dia berkata, success is how high you bounce when you hit bottom. Kesuksesan adalah seberapa tinggi engkau bisa melambung kembali setelah engkau jatuh. Dan kata-kata ini menguatkan dia juga. Iya ya, keberhasilan adalah bagaimana kita bisa melambung lagi. Seberapa tinggi kita bisa melambung setelah kita jatuh. Dia jatuh terkapar ya, kehilangan tangan dan kedua kakinya. Harusnya dia hancur, enggak punya masa depan, tapi dia bangkit Bapak Ibu. Dia bangkit, dia masuk di bidang politik Bapak Ibu. Dia belajar mengendarai mobil sendiri dengan mobil khusus yang dirancang buat dia. Dia belajar perhatian kepada para veteran perang. Dia perhatikan mereka, dia berkeliling untuk menghantarkan bantuan-bantuan buat para veteran itu. Akhirnya dia di usia 34 tahun dia menjadi pria termuda yang mengepalai Veteran Administration. Dan beberapa waktu kemudian dia dipilih menjadi Menteri Negara Bagian Georgia. Bapak Ibu yang terkasih, ini McClellan. Mana ya tadi? Nah ini. Ketika dia jadi menteri, bersama para menteri yang lain dia enggak kehilangan sukacita. Dia berkata bahwa kehidupanku tidak hanya berputar pada masalah tangan dan kakiku yang hilang. Kalau aku cuma berputar dalam kehilangan tangan dan kedua kakiku, bagaimana aku memandang diriku sendiri, demikian orang lain akan memandang diriku. Kalau dia terus mengasihani diri dengan kehilangan tangan dan kedua kakinya, orang pun akan memandang dia seperti dia memandang dirinya. Lalu dia putar, aku enggak mau seperti itu. Dia berkata Bapak Ibu, orang yang paling bisa berbahagia atau bersukacita bukan orang yang punya semua yang terbaik, tapi orang yang tetap bisa memiliki pengharapan dengan apa yang ada padanya. Amin Bapak Ibu. Dengan apa yang ada pada kita tuh tetap punya pengharapan. Tuhan sediakan masa depan penuh harapan. Kita masih punya pengharapan. Itu adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu ingat kisahnya pemain biola sangat terkenal yang sangat hebat, Nicole Paganini. Dia pernah dalam satu konser, ketika dia main biolanya, senarnya putus Bapak Ibu. Tapi dia ini loh kepiawaian dia. Dia enggak berhenti, dengan senar yang ada dia terus main. Dan tetap melakukan lagu-lagu yang luar biasa karena dia ini juga komposer Bapak Ibu. Luar biasa, akhirnya senarnya tuh tinggal 2 menurut kesaksian itu Bapak Ibu. Itu pun dia masih bisa memainkan lagu. Dia enggak fokus dengan senar yang hilang. Dia fokus dengan senar yang ada, bagaimana aku tetap bisa memainkannya menjadi melodi yang baik. Demikian juga mari kita memandang hidup kita Bapak Ibu. Jangan fokus dari apa yang kita enggak punya, apa yang hilang dari hidup kita. Mari kita fokus pada apa yang ada pada kita, bersukacitalah.
Sekalipun kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Saat kita sedang terpuruk dalam masalah yang besar, ketika kita bisa berharap kepada Tuhan, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu, karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan sukacita yang tak terkatakan buat setiap kita yang mengandalkan Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan, yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Dia, Dia gak pernah mengecewakan. Terlebih di masa-masa sulit ketika kita mengharapkan Dia, kita gak bisa ngelihat Dia. Tapi kalau kita tetap mengasihi Dia dan kita percaya kepada Dia, Dia akan bertindak. Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Dia akan memberikan sukacita yang tidak terkatakan buat kita. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan akan berikan buat setiap kita ketika kita berharap kepadanya. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengharapkan memperoleh penebusan tubuh? Yang pertama, kita hidup baru dalam Kristus. Terus menguduskan diri kita, jiwa kita. Terus dikuduskan. Ini bagian kita. Yang kedua, kita tetap bersukaria dalam Kristus. Sekalipun mengalami masalah, sekalipun mengalami penderitaan, kita tetap berharap kepada Kristus seperti yang dilakukan oleh Max Cleland tadi. Dan yang ketiga, ini bagian Tuhan Bapak Ibu. Bagian Tuhan ketika kita terus berharap kepada Dia. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada bagian Tuhan apa? Memberikan sukacita yang tidak terkatakan. Amin Bapak Ibu. Saya ngalami loh Bapak Ibu. Ketika orang menyakiti sedemikian, rasanya secara daging ingin balas Bapak Ibu. Tapi ketika saya memutuskan untuk mengampuni, Tuhan tuh berikan sukacita yang luar biasa dalam hati saya. Ada kasih Tuhan yang limpah. Sehingga saya ingin menyalurkan kepada orang yang jahat itu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu, itu saya sudah ngalamin. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau terus kuat, be strong. Ya. Dalam pengharapan kepada firman perjanjiannya. Dalam pengharapan kepada memperoleh penebusan tubuh. Sehingga kita sampai ke pelabuhan sukacita. Di mana enggak ada lagi air mata. Enggak ada lagi penderitaan. Mari kita impikan itu. Sehingga kita rela menderita sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Terus beribadah. Terus semangat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita enggak lakukan sekarang, jangan tunggu nanti kalau kita punya masalah baru cari Tuhan. Oleng Bapak Ibu. Sekarang perkuat terus. Ketika ada masalah kita tegar. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik, tim pujian. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan, kita mau katakan, Tuhan, Kau yang lebih tahu yang terbaik buat aku. Mari kita mau jalani hidup ini dengan kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu yang kita alami, yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik. Tuhan sedang akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita.
katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu katakan saat ku berjalan, kasih Tuhan menerangi langkahku. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut Kami tak takut, bimbang, tak gentar. karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu
Kami banggakan Engkau Tuhan. Kami mau berserah. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau lebih tahu yang terbaik buat kami. Dan Engkaulah yang lebih sanggup untuk memulihkan hidup kami. Tuhan, biarlah dalam mengarungi kehidupan kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau be strong dengan kami berharap pada firman perjanjian-Mu. Bahwa kami nanti akan Kau angkat menjadi anak dan mengalami pembebasan tubuh. Biarlah itu boleh menjadi tujuan akhir kami Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi our final destination. Sehingga ketika kami Kau izinkan menderita, saat ini dalam ujian dan pencobaan yang Kau izinkan, kami mau tetap memilih untuk hidup baru dalam Engkau. Terus dikuduskan. Terus bersukacita sekalipun dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena tahu akhirnya kami akan memperoleh penebusan tubuh. Dan kami tahu Tuhan Kau gak pernah membiarkan kami. Engkau akan memberikan kekuatan buat kami. Engkau akan memberikan sukacita yang tak terkatakan. Sekalipun dalam pencobaan kami tetap bersukacita karena Engkau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu boleh semakin mengandalkan Engkau. Terus berharap kepadamu. Karena ketika kami berharap padamu, Engkau enggak pernah mengecewakan kami. Thank you Lord. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam